Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Irfan Ansori dari channel rezekidigital.id. Izin teman-teman, hari ini saya akan mendemokan salah satu aplikasi buatan kami yang bisa dipakai terutama untuk pada masa-masa pemilihan OSIS. Jadi aplikasi ini pada dasarnya ingin membantu teman-teman sekalian yang ingin melaksanakan pemilihan OSIS secara online. Ya, tentu pada masa-masa ini kita pengen sekali pemilihan yang benar-benar jujur, yang benar-benar bisa inovatif dan membantu teman-teman juga dari segi waktu, dari segi rekapitulasi. Nah, insya Allah aplikasi ini akan membantu kebutuhan teman-teman semua. Baik, ini adalah tampilan awal ya ketika login pertama kali. Ini bisa untuk login admin, juga bisa untuk login untuk peserta. Untuk tampilan di HP nanti tampilannya akan hanya ini saja ya, hanya tampilan untuk form saja. Jadi ininya tidak tampil karena kita ingin tampilan yang clean ya, yang clean dan fleksibel. Itu keunggulan dan kelebihan dari aplikasi ini. Baik, kita coba demokan untuk admin dulu ya. Jadi coba saya masuk untuk admin. Nah, jadi di dashboard pertama itu ada data DPT, kemudian ada data suara masuk dan ada data tingkat partisipasi. Nah, jadi tidak langsung disajikan hasil voting ya, karena nanti ada menu tersendiri. Jadi langsung terlihat siapa nanti dalam bentuk chart berapa persen yang masuk. Nah, nanti juga ada di sini yang berapa persen yang masuk. Nah, kebetulan untuk hasil voting, nah ini benar-benar sangat canggih ya. Dari kami benar-benar menjadikan aplikasi ini sangat canggih. Jadi aplikasi akan otomatis diperbarui secara selama 10 detik sekali. Nah, kebetulan ini saya udah memasukkan 3 calon ya. Ya biar eh, biar familiar saja ya di teman-teman, saya masukkan calon presiden kemarin ya. Apakah ini urutannya sesuai dengan hasil pilpres kemarin? Enggak juga sebenarnya. Nanti juga ini akan dinamis kok. Nah, jadi untuk hasil voting ini bagusnya adalah nanti ketika suara terbanyak itu otomatis dia akan di atas. Nah, jadi kayak leaderboard ya. Jadi misalnya nomor urut 3, nanti misalnya suaranya 10, nanti dia masuk ke sini ya. Urutan 2 misalnya suaranya 5, urutan 1 suaranya 3, ini otomatis kayak leaderboard. Nah, nanti tampilannya sangat canggih ya. Nah, ini keunggulan dari aplikasi ini. Jadi seru ketika kalau teman-teman memutuskan untuk di live kan nanti. Nah, ini pasti akan seru ya, ditonton semua siswa. Wah, seru sekali. Nanti kita juga akan contohkan ya. Nanti kita akan contohkan. Nah, kemudian ada data pemilih. Nah, ini tentu kami punya dua cara. Yang pertama dengan manual ya. Nah, jadi kalian bisa menginputnya satu-satu. Misalnya seperti ini. Username-nya boleh angka, boleh nama, silahkan sih, nggak masalah. Tapi saya lebih seneng angka aja ya, karena angka itu unik. Angka itu unik. Karena kalau nama kadang-kadang bisa sama ya. Nah, untuk kelas nanti karena ini yang sudah ada, nah kita pilih kelas 11 aja. Nah, jadi nanti ada tampilan namanya, kemudian username-nya, kemudian kelasnya, dan apakah dia sudah memilih atau belum. Untuk sebenarnya ini setelah kami pertimbangkan ya, jadi untuk password memang bisa dilihat di sini ya, karena kita punya satu kelebihan, yaitu dengan cetak kartu. Nah, jadi teman-teman ketika sudah
menginputkan ke data pemilih, nanti teman-teman otomatis bisa cetak kartu login. Nah, inilah nanti yang akan dibagikan ke teman-teman kalian. Jadi gak usah capek-capek lagi mengirimkan username passwordnya. Nah, ini kebetulan passwordnya sama ya, jadi harusnya dibedain. Ya, jadi teman-teman tinggal pakai Excel saja nanti, gampang. Ya. Oke, coba kita sekarang pakai Excel ya. Kita import. Nah, di sini sudah ada templatenya. Nah, kita pakai templatenya. Oke. Nah, ini templatenya hanya 4 kolom saja yang harus diisi, yaitu username, password, nama lengkap, dan kelas. Kebetulan ini saya sudah menyiapkan ya, jadi biar gak terlalu lama ya ininya tutorialnya. Jadi, sudah saya siapkan untuk templatenya. Sebentar. Nah, jadi sudah selesai templatenya. Coba kita import ya. Nah, untuk template memang ada hal yang harus teliti sekali, yaitu ketika menamakan kelasnya. Jadi kelasnya diusahakan ditambahkan dulu di sini. Nah, jadi gampang kok, tinggal 10 berapa itu gampang. Jadi dia tambahkan dulu, karena nanti kelas sama siswa itu akan punya keterkaitan data. Jadi jangan sampai nama kelas 10.1 ada yang 10.1-nya gak pakai strip, nah ada yang pakai strip, nah itu gak bakal connect nanti datanya ya, kasihan nanti kalau mengfilter kan jadi susah lagi nanti kalau nggak sama. Oke, kita coba import ya. Kita sudah download tadi ini ya. Nah, kita coba import ya. Dengan beberapa waktu saja ini sudah berhasil masuk. Ya, jadi kita punya berapa? 21 pemilih. Otomatis nanti untuk kartu loginnya juga ada 21. Nah, nanti misalnya teman-teman mau printnya per kelas bisa. Nah, jadi hanya kelas 11 saja. Nah, jadi hanya kelas 12 saja. Karena memang kalau cetak langsung banyak ya memang membebani RAM dari server juga ya. Jadi kadang-kadang dia time out karena ya namanya mencetak banyak, pasti server juga kewalahan. Nah, di sini juga sebenarnya kami biar aplikasi kita itu benar-benar seperti aplikasi KPU ya, jadi ada semacam DPT-nya, daftar pemilih tetap. Nah, di sini ada surat keputusan panitia misalnya tentang DPT-nya. Nah, nanti otomatis yang dimasukkan ke sini itu yang menjadi DPT. Nanti kita mau print per kelas bisa. Ini udah sangat canggih sekali ya. Jadi print per kelas bisa, mau print semuanya juga bisa. Cuman tadi seperti yang saya bilang, kalau semuanya tentu kadang-kadang server nggak kuat ya, karena yang namanya server biasanya ya yang dipakai sekolah-sekolah itu kan shared hosting ya, jadi nggak harus rebutan dengan pemilih yang lain ya, dengan pemilik yang lain. Nah, oke, ini kelebihan aplikasi kami. Barangkali setahu saya belum ada ya yang benar-benar sejauh ini ya untuk aplikasi e-votingnya. Nah, kami juga bahkan menyediakan daftar hadir. Nah, jadi teman-teman gak usah repot-repot lagi ketika misalnya nanti daftar hadirnya, ya udah ada di sini otomatis. Jadi teman-teman dari satu aplikasi ini bisa dapat banyak manfaat ya. Kalian bisa cepat kartu loginnya, bisa kalau kartu login ini kalau bahasanya KPU mungkin surat undangan ya, karena kita kan harus, nah ini kan beda ya dari username passwordnya. Jadi usahakan sih pakai angka ya, karena kan kalau angka pasti unik ya, karena gak boleh sama soalnya ya, gak boleh sama ya. Tapi kalau nama ini kan jelas ya, pemiliknya siapa jelas. Oke, itu mungkin untuk menu yang ada di data pemilih. Untuk kandidat sama lah ya, jadi nanti paslon itu bisa
diarahkan dia nomor urut berapa. Misalnya kita nambahin nomor urut 4, fotonya ya, fotonya inilah ya. Misalnya siapa ya? Misalnya kita ini yang lagi rame Pak Ridwan Kamil aja. Nah, Ridwan Kamil misalnya. Nah, tujuannya juga bisa ditulis ya. Ridwan Kamil gitu aja lah ya. Ini mah untuk dummy saja. Jadi bisa sifat kandidat tuh jadi ada 4 ya. Tentu gak boleh sama ya, nomor urutnya gak boleh sama. Nah, tentu gak boleh sama. Oke, otomatis nanti vote juga ada 4 tuh otomatis ya. Jadi ada 4. Jadi kalau masih 0 seperti ini jangan dihiraukan ya. Tapi nanti kalau udah suaranya masuk, wah ini sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh terhadap klasmennya. Jadi setiap 10 detik sekali itu ya. Jadi kalian gak usah gak usah refresh ya, udah otomatis. Nah, ini lagi yang paling membantu teman-teman yaitu rekap. Nah, jadi teman-teman udah bisa merekap nih mana yang golput, mana yang memilih. Karena nanti statusnya di sini akan berubah kalau dia sudah memilih, otomatis nanti statusnya dia sudah. Nah, jadi teman-teman biasanya ya yang namanya anak-anak OSIS itu kan, maksudnya siswa-siswa itu kan ada aja yang males ya. Nah, kita kan bisa paksa mereka ya untuk memilih, karena nanti misalnya ini bisa jadi untuk daftar hadir mereka di hari itu. Nah, itu. Jadi ini tentu sangat canggih sekali ya. Nah, jadi kalian dengan satu data ini ya bisa punya DPT, bisa punya kartu login, bisa punya daftar hadir, bisa punya daftar rekap. Wah ya. Nah, dan ini yang paling canggih juga ya. Jadi kelebihan dari aplikasi ini adalah teman-teman jangan khawatir kalau misalnya teman-teman ada yang memilih di luar ketentuan, waktu ketentuan, karena nanti sistem itu bisa menutup dulu. Misalnya kita belum mulai nih, nah kita posisi dalam tutup akses, nah maka mereka gak bakal bisa milih. Tapi kalau misalnya kita sudah mulai, misalnya waktunya dari jam 9 sampai jam 11, maka jam 9 kita mulai, setelah itu jam 11 kita selesaikan. Oke, baru ya lihat seperti ini ya. Inilah makanya bisa dikatakan ini aplikasi yang paling lengkap. Kemudian juga untuk nama sekolah dan ini silahkan disesuaikan saja dengan dengan alamat masing-masing. Logo juga sama logo. Nah, cuma untuk ini karena ternyata untuk logo di kartu, misalnya teman-teman agak susah ya kemarin itu ternyata melingkan ini dengan logo di kartu. Jadi teman-teman tinggal upload saja logo teman-teman, nanti linknya taruh di sini ya. Ini udah contohnya ya. Kemudian nanti ketua panitia kan punya tanda tangannya, silahkan di sini diisi tanda tangannya. Nah, jadi gampang sekali ya, misalnya jadi man unggulan. Nah, ya saya boleh kita ganti logonya ya, logonya sih sama lah ya. Nah, logo Kemenag misalnya Jalan Sudirman ya, Jakarta ya. Tahu ada yang sekolahnya di Jakarta ya. Ya jadi otomatis ya ini juga jadi manu unggulan. Nah, kalau teman-teman misalnya mau ngadain uji coba dulu itu boleh, nanti hasilnya bisa direset di sini ya. Passwordnya apa nanti karena ini tombol yang tentu sangat sangat rahasia ya, jadi teman-teman nggak bisa sembarang orang bisa mengakses ini. Makanya kita proteksi dengan password. Nah, bayangin teman-teman udah
bikin acara lama-lama, ternyata ada yang reset, itu kan nangis ya. Atau nggak sengaja si adminnya itu ngereset, itu kan bisa nangis teman-teman. Sama juga dengan reset semua data pemilih, itu juga sama. Oke, nah itu ya. Jadi mungkin teman-teman udah gak sabar pengen ngelihat eh, apa namanya tampilan di ininya ya, tampilan di pesertanya. Oke, kita coba pakai satu akun aja ya. Mohon maaf ya, kita coba demo. Oke ya, karena nggak mungkin admin sama user satu ini ya, jadi kita pakai Chrome yang lain. Coba kita masukkan tadi ya, masukkan yang data pemilih yang tadi. Tapi ini dilihat dulu ya apakah, nah ini kan kita coba ya, kita biasanya belum mulai, nah belum mulai nih. Nah, bagaimana tampilan ketika kita set belum mulai? Nah, ya kita copy saja ya biar nggak lama. Tampilan belum mulai. Apakah benar nggak bisa milih kalau belum mulai? Coba lihat. Nah ya, dia akan disuruh untuk bersabar terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita belum mulai. Wah, keren ya, keren sekali dong. Nah, keluar lagi. Nah, kita set menjadi mulai. Sama juga nanti kalau dia sudah tutup sama, jadi dia gak bakal bisa milih. Nah, sekarang kita mulai pemilihannya. Oke, kita masuk lagi tadi data pemilihnya, username, kemudian passwordnya. Kita lihat. Nah ya, nah ini dia yang keunggulan dari aplikasi kami juga ya. Jadi awal ketika masuk itu akan disajikan identitasnya. Apakah benar gak sih dia namanya Dede Rahmawati dengan username ini, dengan kelas ini. Nah, nanti teman-teman bisa men-set misalnya ketika pelaksanaan itu ada saksi ya. Jadi setelah dikasih kartu login, dia harus ke meja saksi dulu memperlihatkan apakah benar dia ini ya dengan mukanya sama atau tidak, kan takutnya dipakai oleh orang. Nah, itu kan nggak boleh ya. Nah, maka harus dipastikan yang memegang HP tersebut adalah nama tersebut. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bilik suara. Nah, ini dia. Ya, jadi ada 4 kandidat di sini. Coba kita lihat. Nah, jadi nanti dia bisa lihat visi misi dulu ya, misalnya lihat visi misi dulu. Kita lihat visi misi dulu. Oke, saya sekarang memilih misalnya. Ini tolong jangan dibuat ini ya, jangan dibuat terlalu politis ya. Misalnya kita pilih yang Pak Prabowo lah yang sekarang jadi presiden ya, karena beliau misalnya menang ya. Nah, kita sekarang pilih. Nah, nanti tetap ada tombol konfirmasi, takutnya misalnya aduh saya kepencet gak sengaja. Nah, itu bisa dibatalkan. Nah, ya dibatalkan. Nah, sekarang kita pilih. Tenang aja ya kalau misalnya saya pendukung Anies, pendukung Pak Ganjar. Kan itu masih banyak datanya ya. Data yes pemilihnya nanti kita coba lihat ya. Oke. Yakin? Nah, dia akan masuk ke tombol terima kasih. Nah, nanti ini bisa diperlihatkan ke yang megang apa namanya? Yang megang apa namanya yang suka dicap tuh, stempel ya, stempel yang di kelingking itu. Nah, jadi kalau dia belum punya ini ya, dia jangan sampai keluar tempat dulu, dia harus liatin ini, kita cap. Nah, maka dia sah telah memilih. Nah, pertanyaannya pasti, coba kalau kita masuk lagi kira-kira dia bisa milih lagi nggak ya. Nah, itu kan pasti pertanyaan seperti itu ya. Nah, tadi kita
Nah, nanti di dashboard admin juga otomatis dia berubah menjadi sudah memilih. Nah, ya dia udah berubah jadi sudah memilih. Jadi dia udah bisa udah gak bisa dihapus datanya, ya udah gak bisa dihapus. Karena dia sudah memilih. Karena kalau dia dihapus, suaranya tetap, sedangkan datanya masih ada. Karena kan kita menjunjung asas rahasia ya, jangan sampai sistem bisa mendeteksi si ini pilih siapa, itu kan jadi gak rahasia ya. Makanya kalau misalnya suatu saat dihapus, ketika sudah memilih dan ininya dihapus, hasil votingnya masih ada. Coba kita lihat hasil voting dulu ya, apakah benar masuk ya. Tuh ya, udah masuk. Nah, tenang aja ya, bagi yang pendukung Pak Anies, Pak Ganjar, Pak RK. Nah, nanti kita coba yang kedua, tapi kita coba masukkan dulu apakah benar dia bisa milih lagi gak sih. Nah, karena sama ya yang tadi, ternyata ini sama. Nah, lihat ya, dia akan otomatis akan masuk ke landing page terima kasih. Oke, sudah kelihatan ya betapa canggihnya web ini. Jadi teman-teman, bagi yang berminat silahkan, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi ya. Nah itu teman-teman, kita coba ke admin lagi. Otomatis ini nggak bisa dirubah lagi ya, nggak bisa dirubah. Oke, misalnya pengen lihat bener gak sih bakal apa namanya, si chartnya akan, kalau dia juara dia di peringkat pertama. Coba kita cek ya, coba kita pilih untuk paslon lain ya. Sekali lagi ini jangan dibaperin ya, kita cuma apa namanya, kita cuma uji coba aja, jangan dibaperin ya. Nah, kan ini sama-sama nih, sama satu. Sekarang apakah kalau saya tambah lagi ke Pak Anies menjadi di atas, kita cek lagi. Nah ini kan sudah memilih ya, keren sekali ya. Kita cek lagi, kita coba pilih lagi. Oke, lihat, kita pilih Pak Anies lagi. Apakah Pak Anies ada di atas? Jeng jeng jeng. Nih, lihat ya, otomatis ada di atas dengan chartnya yang menyesuaikan. Oke, sudah paham ya, kelihatan ya. Ini benar-benar sangat satisfying lah kalau bahasa ininya ya. Jadi teman-teman tuh bisa setiap 10 detik itu dia gitu ya. Di apa namanya, di suasananya bisa sangat bagus lah. Tapi ya saya sarankan memang untuk apa namanya, untuk bilik suaranya jangan terlalu sedikit, karena nanti kalau setiap 10 detik sekali kan kelihatan tuh si ini yang milih di detik itu, ketahuan dong si ini milih siapa. Jadi kalau misalnya 5 atau 6 bilik suara ya, itu kan gak jelas tuh si itu yang milih si ini siapa. Nah itu kan nggak bisa ketahuan ya. Oke, apalagi ya, jadi saya yakin teman-teman udah sangat jelas. Nah di sini udah kelihatan chartnya juga ada, kemudian hadir atau tidaknya sangat terlihat. Dan tentu ini mudah-mudahan bisa membantu pemilihan ketua OSIS di sekolah teman-teman ya, supaya lebih menarik, lebih, tapi juga sangat profesional ya, yang profesional. Jadi kita nggak yang, mohon maaf ini yang kadang-kadang kan kita lihat ya, ada votingnya itu mohon izin ya pakai Google Form tuh. Nah karena kan emailnya dia bisa pakai email lain lagi ya, atau yang mungkin dia apa namanya, nggak pakai login ya, nggak pakai login. Kalau seperti itu kan kadang oke ya, misalnya si bilik suaranya dijaga, tapi kan ada kemungkinan misalnya ada orang yang bisa aja dia menyusup milih atau milihnya 2 kali. Nah milihnya 2 kali bisa kan, karena dia nggak pakai user login. Ada yang seperti itu ya. Jadi ini benar-benar pengalaman 5 tahun, kami 5 tahun sebenarnya ini melaksanakan pemilihan e-voting di sekolah kami. Jadi kami sudah tahu mana yang harus diperbaiki
Sebenarnya kami punya aplikasi yang lama ya, tapi itu benar-benar udah sangat outdated ya. Nah, ini aplikasi yang benar-benar kami buat benar-benar sangat lengkap ya, sangat lengkap dan sangat profesional ya untuk pemilihan ketua OSIS secara e-voting. Itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman berminat untuk aplikasi ini, teman-teman bisa mengunjungi link di bawah video ini, nanti di deskripsi. Teman-teman, kalau ada yang ingin di custom, eh, itu bisa saja, cuma customnya minor aja ya. Jadi kalau customnya tambahin apa namanya, beberapa fungsi lain ya, tentu itu ada penambahan ya, ada cas ya. Tapi kalau cuma misalnya saya pengen ininya jadi ahlan wasahlan, nah ini kan cuma ngeganti HTML-nya aja ya. Jadi teman-teman, atau copyrightnya mau teman-teman ganti ya, nggak nama saya, boleh-boleh aja sih, karena teman-teman kan udah ini ya, udah beli aplikasi kami ya. Baik, itu saja yang mungkin kami sampaikan. eh, Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, selamat berjumpa lagi nanti di tutorial aplikasi lainnya. Jadi kami sebenarnya menyediakan banyak ya, nanti kami punya